Pengen sih keluar dari zona nyaman, cuman kok gimana ya? Belum siap sih, soalnya ini juga udah semester 8, mempersiapkan skripsi gitu. Jadi lebih fokus ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa Kakak Media bersama saya Fiski Haris di program sayang kita Podcast Kakak Media. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yakni mahasiswa berprestasi berani bersuara di depan publik. Dan di depan saya sudah ada dua narasumber yang cantik sekali dan juga berprestasi. Saya perkenalkan Kak Izian Alif Aini. Halo Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Kak Solehah Nur Indah Wahyuni. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Dan sebelum berbincang-bincang, saya akan memberikan suatu keterangan mengenai Kak Izian. Merupakan salah satu mahasiswi IAIN Kediri yang sangat berprestasi sekali. Ada banyak nih beberapa prestasi yang didapatkan oleh Kak Izian, antara lain juara 3 lomba baca berita tingkat nasional, juara 1 lomba news presenter nasional, juara 3 announcer competition nasional, dan masih ada beberapa banyak sekali ya prestasi yang diborong. Emang suka borong-borong gitu ya Kak ya? Iya gak juga sih. Ada beberapa banyak sekali prestasi yang didapatkan oleh Kak Izian. Mungkin beliaunya suka borong-borong gitu ya. Iya, sedikit sih. Dan selanjutnya ada Kak Indah, saya panggilnya Kak Indah gitu ya. Yeah. Kak Indah ini mendapatkan juara 3 Teacher Idol National Competition. Itu kayak gimana sih Kak Teacher Idol gitu? Iya, Teacher Idol itu guru idola. Jadi di situ saya berkompetisi bersama mahasiswa-mahasiswi se-Indonesia jurusan keguruan. Di sana yang diperlombakan itu adalah terkait menyusun perangkat pembelajaran, kemudian juga cara mengajar seperti itu. Jadi kayak idol umumnya gitu ya, kayak Indonesian Idol. Iya, tapi ini kayak teacher, gitu. Tapi bukan ini teacher gitu ya, guru. Oke. Dan sebelum membahas perbincangan kita mengenai tema kali ini nih, apa sih yang membuat kalian itu berminat mengikuti perlombaan itu? Kita mulai dari Kak Izian dulu deh. Oh, kalau aku dulu ya. Sebenarnya kalau aku ikut lomba ini ya sesuai dengan basic di jurusan aku ya, di prodi aku Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang mana di mana itu lebih mengarah ke public speakingnya, kepada broadcastingnya. Nah dari situ aku tertarik nih. Ada juga dari kakak tingkat dulu yang mungkin menginspirasi gitu ya. Udah banyak banget yang menjuarai di tingkat nasional maupun di provinsi juga banyak. Jadi itu yang membuat aku lebih tertantang gitu. Oh, aku juga bisa deh kayaknya seperti dia gitu. Dan kalau ngomongin tentang kenapa bisa ikut lomba itu, emang kalau boleh aku cerita sedikit ya. Jadi dari kecil, dari aku masih di tingkat SDMI lah itu, aku udah intinya kayak percaya diri tuh udah mulai ada gitu. Walaupun public speaking-nya mungkin kurang gitu ya. Tapi pas ada orang nge-MC atau jadi presenter TV kayak gitu, aku tuh kayak ngikutin nada bicaranya, terus juga kadang pokoknya ngikutin gitu loh, bagaimana caranya logatnya dia tuh ngomong kayak apa, terus juga intonasinya kayak apa. Jadi itu aku kayak ngikut-ngikutin. Terus seiring berkembangnya waktu, aku kayak ikut-ikut itu jadi MC di berbagai acara di sekolah-sekolah kayak gitu sih dari awalnya. Jadi pas masuk kuliah emang aku sengaja ngambil jurusan KPI buat mendalami skill yang gue punya gitu. Jadi memperluas juga gitu ya, mengalami minat bakat juga. Benar. Jadi belajarnya Kak Izian ini otodidak ya. Bener sekali. Jadi sangat spesial sekali kemudian berlanjut kuliah memilih prodi komunikasi untuk memperdalam public speakingnya. Iya benar. Kemudian berlanjut nih ke Kak Indah, sama pertanyaannya tadi, mengapa minat untuk mengikuti lomba tersebut itu seperti apa? Ya hampir sama kayak Kak Izian, karena memang jurusan saya juga pendidikan. Saya di IAIN Kediri Tadris Matematika. Jadi memang mengikuti lomba ini karena ya memang sesuai begitu dengan jurusan saya. Dan menurut saya lomba yang semacam ini tuh jarang begitu loh. Jadi oke lah, minat gitu dicoba kita, apalagi kan bisa nambah pengalaman, mengingat juga penting untuk karir ke depannya gitu.
Jadi juga udah basic gitu ya dari Kak Indah tersendiri. Oke. Dan tentunya nih pada saat mengikuti perlombaan ada waktu untuk mempersiapkan. Perlu bekal juga. Untuk waktunya itu berapa lama sih Kak memerlukan gitu? Kalau saya sendiri persiapannya waktu itu 1 bulan. 1 bulan? Ya, cuman 1 bulan. Di situ ngebut buat perangkat pembelajaran seperti RPP. RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi guru itu kalau mau ngajar nggak langsung masuk kelas terus menerangkan, nggak. Harus mempersiapkan langkah-langkah apa saja. Jadi mempersiapkan RPP, kemudian media pembelajaran juga gitu. Jadi Kak Indah ini mempersiapkannya begitu matang untuk bertarung pada perlombaan gitu, menghadapi semua musuh yang tentunya juga memiliki basic yang hampir sama dengan Kak Indah juga gitu ya. Dan untuk Kak Izyan sendiri, ini juaranya ini banyak banget. Gak usah gitu juga, aduh jadi malu. Iya, kita kan membicarakan fakta ya, fakta. Kak Izyan ini juaranya banyak banget dan tentunya untuk kayak persiapannya itu juga bermacam-macam. Kayak ini lomba baca berita tingkat nasional dan juga lomba news periksa internasional. Tentunya kan basicnya latar belakangnya itu beda-beda Kak. Kalau untuk persiapannya Kak Izyan itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau persiapannya itu kalau menurut aku sih enggak terpatok sama waktu ya. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih, waduh skill aku di bicara, di public speakingnya. Jadi pas waktu itu sembari dari usia ke usia aku tuh udah kayak mempersiapkan itu, walaupun mungkin ya secara otodidak seperti itu ya. Terus yang pertama pokoknya kita jangan stay di situ. Kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Misal di sini banyak loh instansi atau perusahaan yang menerima kita. Misal kita mau magang di sana secara gratis dan itu bisa menambah ilmu pengetahuan kita yang kita punya. Nah, kalau aku itu mempersiapkannya selain di lab kakak ini juga aku kebetulan jadi announcer di radio lain gitu, dan itu merupakan salah satu proses juga menurut aku untuk bisa kalau bisa dikatakan menjuarai beberapa lomba gitu ya. Bukan banyak banget juga, tapi ada lah beberapa gitu. Jadi kayak pengalaman juga, relasi juga penting banget ya untuk kita bisa upgrade terus menerus. Seperti apa perkembangannya itu kita mengikuti terus. Dan juga seperti itu, basic. Jadi kita hanya menempatkan di mana perlombaan itu sesuai dengan latar belakang kita. Iya, dan pokoknya jangan malu untuk bertanya sih sebenarnya. Jangan malu bertanya sama orang yang mungkin lebih dulu ya, lebih dulu dari kita gitu lah. Pokoknya jangan malu gitu. Sepertinya kayak kalau kita udah tahu basic kita di situ, jadi kita hanya menempatkan saja, peluang untuk kemenangan itu sangat besar sekali. Jadi kita udah tahu seperti itu ya Kak ya. Benar-benar. Dan pada saat mengikuti perlombaan, kalian ini kan mahasiswa IAIN Kediri. Nah, untuk mengatur waktu antara kuliah dan juga mengikuti perlombaan itu seperti apa? Dari Kak Izyan dulu. Oh, aku dulu. Enggak, Kak Indah dulu? Enggak, aku dulu ya. Kalau aku sih kebetulan pas aku ikut lomba-lomba ini pas pandemi ya. Pas pandemi, jadi kuliahnya juga online atau daring. Dan menurut aku kalau daring itu juga diuntungkan untuk orang-orang yang ingin memperluas relasi, mengeksplor skill juga. Jadi pas kita daring kan pasti di rumah kita bisa lah lihat-lihat, oh nanti ada lomba ini, wah boleh nih gue ikutin gitu. Jadi ya sembari kuliah bisa lah kalau misalkan kan seperti yang aku katakan tadi, namanya juga proses udah di jauh-jauh hari gitu pastinya ya. Jadi kalau misalkan ada lomba entah itu di tingkat nasional, provinsi ataupun karisidenan sendiri, itu menurut aku ya kita tinggal mempersiapkan aja gitu loh. Persyaratannya apa aja, kira-kira yang perlu didalami apa aja gitu. Misalkan ini ada lomba presenter nih, wah kayaknya lebih ke news, lebih ke formal banget gitu. Jadi kita harus mempersiapkannya dari itu. Mungkin basic kita jadi announcer yang blak-blakan ngomongnya, suka cah-cis-cus kayak gitu ya. Tapi kalau ada lomba news presenter, dan kita tinggal mendalami aja sih sebenarnya ya. Walaupun susah-susah sedikit lah. Tapi kan emang udah basic, jadi udah terbiasa dengan hal tersebut, sudah menjadi bekal tersendiri untuk kita melaju ke perlombaan itu gitu kan? Iya sih, ya pokoknya berusaha lah. Tetap berusaha menjadi yang terbaik gitu ya. Iya.
Dan untuk Kak Indah nih gimana? Persiapannya ya. Dari waktunya. Oh ya. Kuliah dengan mengikuti perlombaan itu. Oke. Waktu itu kan persiapannya sekitar 1 bulan. Kemudian di situ saya juga waktu ikut lomba itu belum daring gitu. Jadi kuliah seperti biasa. Wow. Ya, jadi berhubung saya itu di tarbiyah, kuliahnya itu pagi sampai siang. Pagi sampai siang? Ya, maksimal waktu itu mungkin jam 2 siang sudah pulang. Ya dari pagi sampai siang itu kuliah dulu. Kemudian sepulang kuliah saya mendatangi dosen pembimbing, karena ada dosen pembimbing sendiri juga dari Tadris Matematika. Saya menemui Bu Eka waktu itu. Setiap pulang kuliah saya selalu menemui Bu Eka, menyusun RPP, menyusun media pembelajaran, kemudian juga belajar mengajar. Karena waktu itu saya masih semester 3, jadi untuk menguasai kelas itu masih belum terlalu menguasai gitu. Meskipun saya juga informasi saja, saya juga menjadi guru les privat. Itu jadi ya sedikit-sedikit ada tapi belum mampu menguasai kelas. Jadi waktu itu saya belajar juga sama Bu Eka. Kemudian biasanya selesai jam 5 atau maghrib, habis itu saya langsung ngajar les privat. Iya, ngajar les privat, habis itu biasanya pulang jam 9. Sampai rumah ya istirahat tentunya, besoknya kuliah lagi, dan itu berjalan 1 bulan itu. Jadi lebih ke Kak Indahnya tersendiri yang suka juga dengan tantangan, memfleksibelkan waktu dari kuliah, kemudian itu guru les, menjadi guru les, dan juga les privat juga, maksudnya butuh bimbingan dari orang lain. Itu dari kampus memfasilitasi atau dari Kak Indah tersendiri? Dari saya sendiri. Dari Kak Indah sendiri. Wow, sangat spesial sekali. Jadi ada kemauan kuat untuk mendapatkan juara ini gitu ya Kak ya. Oke, dan untuk Kak Indah lagi nih, apa sih judul, kalau boleh tahu judul atau tema yang dibawakan waktu perlombaan itu? Oke, waktu itu untuk judul atau temanya nggak ada. Jadi sebenarnya di Teacher Idol itu kan tidak cuman bidang matematika saja. Di situ juga ada bidang bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, IPA juga ada. Nah, jadi di situ juara-juaranya tuh nggak cuman bidang matematika saja, tapi yang lain tuh juga punya juara sendiri, juara 1, 2, 3 begitu. Kemudian pertanyaannya? Jadi nggak ada untuk judul ataupun tema, jadi bebas gitu Kak? Iya, bebas. Jadi waktu itu cuman dikasih kayak juknisnya. Juknisnya itu disuruh membuat media pembelajaran untuk tingkat SMP. Jadi bisa lebih leluasa untuk memberikan apa yang terbaik dari kita, kemudian kita perlombakan. Oke, dan kemudian nih Kak, apa awal mulanya? Kan tadi seperti yang udah dikatakan dari basic, kemudian ada nggak sih kemauan untuk move dari zona nyaman gitu, kayak mengikuti perlombaan lainnya, atau bisa change perlombaan kayak Kak Zian ini, lomba news presenter gitu, ada kemauan nggak sih? Kalau ada kemauan sih pasti ada, cuman ya pengen sih keluar dari zona nyaman, cuman kok gimana ya? belum siap sih, soalnya ini juga udah semester 8, mempersiapkan skripsi gitu. Jadi lebih fokus ke kuliahnya terlebih dahulu gitu ya, untuk berkembangnya mungkin nanti aja lah kalau pas kuliah, ini masih sibuk skripsian gitu ya. Alasannya klasik sekali ya. Alasan klasik sekali, tapi dapat diterima kok, bisa dilogika juga. Dan kembali ke Kak Zian, apa sih yang memotivasi Kak Zian mengikuti perlombaan dan memenangkan begitu banyak sekali perlombaan gitu? Harus gitu ya ngomongnya. Biar lebih enjoy, kita lebih menikmati aja. Kita santai aja, kita seperti ngobrol-ngobrol biasa aja. Boleh. Jadi motivasi aku pertama itu pasti orang tua ya. Orang tua yang mana mereka itu selalu ngedukung aku. Apapun yang aku pilih pasti mereka dukung aku, sampai setiap perlombaan yang aku ikuti itu ibu aku
Ibu aku selaku juga manajerku juga. Manajernya dari keluarga jadi pribadi. Jadi setiap aku ikut lomba di berbagai kota itu pasti beliau ikut sama aku. Jadi itu yang membuat aku termotivasi gitu. Aduh, orang tua aku mendukung aku kayak gini, jadi aku harus kayak gini, jadi harus kayak gini kayak gitu. Terus juga dari aku sendiri sih motivasi. Aku harus bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Pasti itu pasti ada ya. Setiap orang pasti juga ada merasakan seperti itu. Tapi yang motivator terbesar ya orang tua sih pastinya. Jadi pendorong untuk Kak Zian mengikuti perlombaan, kemudian untuk memenangkannya, dari Kak Zian sendiri ada juga orang tua gitu ya, menjadi alasan terkuat untuk mengikuti perlombaan dan memenangkannya. Jadi kayak suatu, bisa dikatakan suatu cambukan tersendiri gitu sih Kak, untuk kita lebih mengupgrade, kemudian juga lebih memotivasi kedepannya seperti apa. Resiko dipikir belakang. Yang penting aja. Kita menjalani terlebih dahulu. Untuk hasil pikir belakang aja gitu. Oke. Dan pada saat mengikuti perlombaan nih, tentunya ada kesan-kesannya seperti apa, kayak sedih ataupun senang ataupun kejadian-kejadian lucu gitu. Dari Kak Zian dulu deh. Jadi aku itu prosesnya juga nggak langsung menang ya, maksudnya ikut lomba itu nggak langsung wah juara gitu, enggak gitu. Tapi ini banyak banget, jadi aku ngiranya juga Kak Zian ini kalau ikut perlombaan tuh pasti menang, ikut perlombaan pasti menang. Iya nggak gitu juga, nggak pro juga gitu. Dulu awal-awal itu ikut lomba mulai ini, sebenarnya aku tuh masuk sini nggak punya basic news presenter sama sekali ya, jadi cuma bisa ngomong gitu aja di depan kamera, bisa ngomong oke gitu doang. Tapi pas news presenter itu mulai semester berapa ya? 4-an kalau nggak salah, 4-5 kalau nggak salah ya. 4-5. Pokoknya 4-5 gitu. Itu aku ikut lomba di Radio Andika pertama, itu sama teman-teman banyak itu. Tag-nya juga bareng-bareng di situ, kita bareng-bareng. Dan aku tuh malu banget gitu loh lihat aja aku di sana. Emang bener-bener tak aku ini emang jelek banget. Wajahku masih dongak gini banget. Pokoknya jelek banget lah pokoknya. Jadi ada beberapa perlombaan yang aku ikutin dan itu juga ya nggak menang gitu. Jadi ada prosesnya gitu loh. Tapi yang awal-awal masih semester 1, 2, 3 itu aku sebenarnya lebih basicnya lebih ke dakwah ya. Kedakwahnya kayak jadi dai, ikut Ustazah, lomba-lomba MSQ gitu ya. Kayak gitu. Jadi bukan news presenter banget gitu. Apalagi announcer itu bukan banget. Tapi kalau didengar-dengar di suaranya Kak Zian itu memang cocoknya di news presenter kayak gitu kan. Kayak pulen-pulen gimana gitu ya. Jadi lebih cocok ke itu sih. Jualan apa gitu juga cocok sih. Jadi sales gitu ya. Sih. Dan untuk Kak Indah tersendiri gimana nih kesan-kesannya? Kesan-pesannya yang paling saya ingat itu ini sebenarnya cerita sedih sih. Oke. Waktu itu saya ngikutin lomba ini itu kan di Surabaya. Tempatnya itu di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Jadi waktu itu saya berangkat ke Surabaya itu H-1, ditemani sama teman saya sekelas. Waktu itu naik kereta kan janjiannya. Nanti kita PP-nya naik kereta ya gitu. Sudah pesen tiket H-2 waktu itu. Kemudian jadwal berangkatnya itu maghrib 18.15. Waktu itu saya sudah diantar sama bapak. 5:30 itu sudah sampai ke stasiun. Terus teman saya ini gampangin. Kenapa kok setengah 6 berangkat gitu loh. Kan masih 45 menit lagi. Kamu kesana mau jilatin apa tembok stasiun gitu. Ya saya takut telat gitu loh. Makanya cepet-cepet gitu. Bapak saya juga gitu. Ayo sekarang gitu daripada nanti ketinggalan gitu. Ya udah saya berangkat nunggu temen saya. Jam 6 belum datang. Di mana? Fatma kan namanya. Fat di mana gitu. JOTW gitu, macet bilangnya gitu. Oke. Saya tunggu jam 6:10 belum datang, 5 menit lagi Fat belum datang. Sampai akhirnya sudah 8:15 keretanya sudah sampai. Semua yang mau berangkat pakai kereta itu sudah siap-siap gitu kan. Tapi Fatmanya belum datang. Ya udah akhirnya ketinggalan kereta. Nggak ada 5 menit keretanya jalan itu Fatma datang. Fat ketinggalan gitu. Terus ya udah akhirnya naik bis Bagong waktu itu.
Ya udah naik bis bagong ternyata enak juga gitu. Enak naik bis bagong sih daripada kereta. Akhirnya tahu gitu. Oh, lah ning Surabaya gawe bis bagong ae gitu. Itu sih ceritanya yang sedih. Kemudian ada satu lagi. Waktu itu kan ngekos ya, cuman ngekos berapa hari gitu, cuman 3 hari. Nah waktu itu tuh pintunya kosan tuh susah dibuka pas final. Waduh. Waktu final pintu susah dibuka. Waktu final mau berangkat pagi gitu kan, siap-siap gitu, pintunya kos itu susah dibuka gitu loh. Padahal kita dari dalam gitu, tapi susah dibuka. Terus sampai telepon pemilik kos itu, katanya ini Mbak panggil aja adik saya ada di situ gitu. Gimana memanggilnya, ini kan kekunci di dalam gitu. Terus ya udah akhirnya dipanggilin adiknya itu kan. Di situ dicopot itunya sih apa? Oh iya, dicopot itu. Jadi emang nggak bisa dibuka pakai kunci. Ya udah sih akhirnya untungnya sih nggak telat waktu itu, mundur. Itu sih yang paling diingat itu. Dari ceritanya Kak Indah ini sepertinya orangnya on time banget gitu ya, mempersiapkan diri sebelum. Berkesan banget ya. Sangat juga sih. Excited banget gitu atas sesuatu. Itu kayak berangkat sebelum tadi ya, berangkat kereta gitu ya. Dan jangan lupa kayak gini. Pesanku jangan pernah percaya sama temen yang bilang OTW. Itu OTW-nya itu seperti apa kita nggak tahu. OTW siapa di tahu jalan, OTW mandi, OTW mandi, OTW makan, kan OTW bangun tidur. OTW bangun tidur juga bisa. Kemudian tentunya nih Kak, kita langsung kayak kesulitan itu kan pasti ada pada saat perlombaan. Gitu seperti apa sih kesulitannya dan cara mengatasinya itu seperti apa dari Kak Indah sendiri? Oke. Kalau dari saya kesulitannya tuh saya merasa kesulitan tuh waktu di final sih. Karena kalau waktu persiapan saya juga sudah ada guru pembimbing, jadi kalau ada yang mau saya bingungkan bisa langsung saya tanyakan gitu. Tapi waktu di final itu, ketika sudah semifinal, di semifinal itu praktek mengajar gitu kan di depan juri. Kemudian ternyata saya masuk final. Kemudian di final itu tantangannya adalah kita praktek mengajar lagi, cuman materinya itu dadakan gitu. Jadi kita impromptu gitu ya. H-1 kita tuh sudah malam ya itu ya. Kita finalnya pagi, malamnya itu kita di chat di grup, di WA grup bahwasannya ini ada 5 materi. Besok itu majunya diundi siapa, kemudian dapat materi apa. Nah, sedangkan kelima materi ini itu sekitar 80%-nya itu belum pernah saya dapatkan di bangku kuliah gitu. Jadi menjadi kesulitan gitu ya, jadi Kak Indah sendiri. Kesulitan, apalagi saya juga harus mempersiapkan media pembelajarannya. Padahal itu nggak ada 24 jam gitu loh mempersiapkannya. Itu sih kesulitannya. Tapi waktu itu saya final. Alhamdulillahnya dapat nomor 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat nomor 1. Padahal media pembelajarannya juga belum menyiapkan semuanya 100% gitu. Ya udah. Apalagi saya dapat materinya tuh juga pas yang saya belum pernah dapat di bangku perkuliahan gitu. Dan di bangku SMA, di materi matematika yang di SMA SMP tuh nggak ada itu gitu. Jadi ya itu kesulitannya. Tapi alhamdulillahnya sih lancar gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Udah alhamdulillah banget tuh juara 3 dan sebelumnya belum pernah mendapatkan kayak tadi tema-temanya belum pernah mendapatkan sebelumnya, belum pernah sama sekali gitu ya. Jadi impromptu di situ, belajar dengan diri sendiri gitu ya Kak. Iya, apalagi di situ saya juga musuh-musuhnya, lawan-lawannya nih udah pada semester 7, semester 5, kebanyakan semester 7. Padahal waktu itu saya masih semester 3. Jadi di antara ketiga juara ini saya yang paling muda ya, gitu paling ya. kecil. Paling muda, ya paling kecil. Paling biasanya muda. Orangnya kecil tapi tua. Gitu. Iya. Kita panggilnya paling muda aja gitu. Ya, paling muda. Dan untuk kajian tersendiri nih, kayak gimana pertanyaan sama tadi? Sama ya? Sama. Sebenarnya kalau aku kesulitan
paling berat sih sama diri sendiri ya. Apalagi kalau kita tuh sebelum lomba aja udah mikirin yang namanya resiko-resiko. Waduh, kita ngeliatin lawannya nih pas kita scroll IG atau kita nyari-nyari tahu tentang informasi lawan kita, itu malah bikin down banget gitu. Apalagi kalau dia itu di Instagramnya misal udah pernah ikut lomba-lomba ini, kita belum pernah nih guys, aduh gimana, kita kan bingung. Di bionya kayak tercecer nama-namanya gitu, juara satu iya, bener-bener insecure tersendiri insecure banget. Apalagi kalau kan aku lebih ke public speakingnya ya, pasti yang ikut-ikut lomba itu ya mereka-mereka yang udah mahir-mahir juga gitu loh, udah yang entah itu MC atau ikut lomba-lomba di berbagai event. Pastinya aku sih ya kesulitan aku emang apa ya, kayak budayaku kayaknya. Kalau sebelum ikut lomba itu biasanya scroll Instagramnya lawan gitu loh. Jadi malah itu bikin down pertama. Terus ya kita kayak kepikiran, waduh ini gimana itu kesulitan banget sih. Apalagi nanti misalkan aku ikut pernah lomba itu pas final ya seperti punyanya Indah tadi ya, temanya langsung pas final itu. Pas itu aku ikut lomba announcer, pas pertama kali ikut lomba announcer di Yogyakarta, tapi itu by online. Jadi via Zoom seperti itu. Pas itu finalnya kita kayak di rolling gitu loh, dikasih acak gitu. Oh kamu temanya ini. Ya itu sedikit ngeblank, tapi ya alhamdulillah lancar kalau kita punya kepercayaan diri lebih gitu ya. Jadi belum pernah sebelumnya menerima tema tersebut, belum pernah? Pas itu aku kebagian temanya tentang hari besar nasional. Hari nasional. Dan itu sebenarnya kalau contekan itu udah ada ya. Contekan udah ada, tema besarnya udah ada. Kita tinggal ngolah aja sebenarnya. Jadi kayak kisi-kisi. Kisi-kisinya. Cluenya udah ada, tapi pas hari hanya itu ada beberapa tema yang susah banget, menurut aku susah banget, apalagi di sport. Walaupun aku suka sport, tapi kalau bahasanya sport tuh aku nggak tahu gitu. Apalagi ngomongin sepak bola nggak tahu banget gue. Terus pas itu aku dapat hari besar dan alhamdulillah pas itu materinya lumayan aku tahu. Nggak aku kuasai banget tapi aku tahu. Ya udah, aku ngomong apa yang aku tahu dan apa yang aku bisa gitu doang sih. Jadi, pokoknya kesulitan terbesar dari aku tuh ya aku sendiri gitu. Iya, spontan aja gitu ya waktu itu menuangkan apa yang kita mampu, kemudian untuk hasilnya pikir nanti aja lah. Iya, benar-benar. Ya sebenarnya kalau kita mikirin, waduh lawan kita nanti siapa ya, terus pasti dia dari kampus mana ya, itu malah bikin kita down banget. Terkadang nama kampus itu juga membawa suasana tersendiri loh. Kalau menurut aku sih ya, kalau menurut aku, wah dia dari UGM, dia dari UB, dia dari ini. Benar-benar. Nama kampus besar gitu ya, jadi insecure juga. Iya, padahal mereka nggak tahu kalau di KPIN Kediri itu lebih bagus daripada mereka. Tentu itu patut disematkan gitu ya. Patut disematkan karena kita juga berbeda dari yang lain. Memberikan kita juga bagus loh. Kita juga bagus banget. Tadris Matematika IAIN Kediri juga bagus. Pokoknya prodi di IAIN Kediri semuanya bagus, memiliki prestasi masing-masing gitu ya. Oke. Dan nih biasanya nih untuk penonton di rumah nih, kayak ada nggak sih tips and triknya gitu mengikuti perlombaan tuh kayak gimana sampai kalian itu menang gitu? Pastinya kan ada penasaran gitu ya dari penonton gitu. Dari Kak Zian dulu deh. Aku dulu nih. Aku kalau ngomongin tentang tips dan trik gitu ya, pokoknya kita punya niat, jadi kita harus usaha gitu sih sebenarnya ya. Kalau misalkan kita ada yang nggak tahu atau belum tahu tentang apapun itu yang kita ikuti, ya kita cari tahu, entah itu kita bertanya kepada orang yang lebih tahu, kita cari tutor kalau bisa. Terus kita juga banyak cari referensi di YouTube juga ada sekarang ya. Kita misalkan ikut lomba news presenter, jadi kita harus banyak-banyak nyari referensi di berita-berita. Bagaimana cara mereka penyampaiannya bagaimana, terus looknya kayak apa. Jadi kita harus benar-benar cari referensi yang banyak. Entah itu nanti nadanya kayak apa, intonasinya kayak apa gitu sih pokoknya. Kalau kita punya niat terhadap sesuatu yang akan kita ikuti, pasti kita akan usaha. Nah, usaha itu perlu banget ya untuk mempersiapkan bekal-bekal yang tentunya kita perlombakan nantinya. Dan untuk Kak Indah tersendiri itu kayak gimana Kak? Sama tips and trick gitu? Iya, jawabannya sama juga sih gitu. Kurang lebih kayak gitu ya kalau ikut lomba tuh.
berhubung saya tuh sebenarnya pertama kali ikut lomba waktu itu, selama ini ya baru pertama kali itu ikut lomba, dan alhamdulillahnya sih diberi jalan, alhamdulillahnya. Kalau dari saya sih mungkin tips triknya ya itu sih usaha, harus niat dan rela berkorban sih. Kayak tadi saya harus rela ketinggalan kereta, naik bis bagong, itu kekunci. Rela habis pulang kuliah langsung bimbingan, terus ngajar. Jadi waktu istirahatnya terpotong. Jadi itu kayak sekalian saran juga ya kepada penonton KK Media agar lebih berkeinginan besar untuk mengikuti perlombaan. Itu juga suatu motivasi nih buat penonton KK Media, tentunya dengan niat, usaha, dan doa tentunya. Pastinya dibarengi dengan dukungan, support dari orang tua dan juga dari teman, itu penting juga. Tapi nggak kayak temennya Kak Indah ini tadi yang bilang OTW itu enggak ya. Tapi sih maksudnya beruntung gitu loh, dia mau nemenin. Nah gitu. Tapi kalau untuk OTW-nya kayak kemarin itu enggak banget. Oke, itu ya tadi perbincangan marak kita dengan Kak Zian dan juga Kak Indah ya pemirsa KK Media. Tetap saksikan program podcast KK Media tentunya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Kak Zian dan juga Kak Indah. Terima kasih untuk udah menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol seru-seruan di sini. Jangan kapok-kapok ya kalau kita undang lagi. Seru banget. Oke. Dan itu ya pemirsa. Dan akhir kata Fiski pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.